Umat Islam ini harus melek politik, dan politik kekuasaan dalam Islam itu harus menjadi sarana alat untuk memenangkan Islam. Makanya Allah mengajarkan doa kepada Rasulullah SAW. Ya Allah Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat mana saja dengan cara yang benar, dan keluarkan aku dari masalah apa saja dengan cara yang benar, dan jadikanlah untukku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong agama ini. Amin ya Rabbal. Jadi kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk sombong. Kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk eksploitasi, bukan untuk mendiskriminasi, bukan untuk menginjak-injak martabat kemanusiaan, dan bukan untuk merusak alam semesta dunia ini, tapi untuk menegakkan dan melindungi eksistensi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemimpin dalam Islam sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah itu mempersatukan umat, mempersatukan kabilah, mempersatukan suku-suku, bukan malah memecah belah. Yang satu diangkat, yang lain diinjak. Yang satu dipuji, yang satu dicaci. Yang satu diberikan fasilitas jabatan, yang satu dikeringkan, tidak dikasih apa-apa. Yang satu diberikan fasilitas izin ini mudah gampang. Yang rakyat kalau mau berdagang, mau berusaha susah, digusur mulu sama satpol. Ya, Masya Allah ya. Tertibkan boleh menertibkan, tapi harus dengan baik, harus diberikan tempat yang layak supaya rakyat kecil ini bisa dagang. Insya Allah. Inilah spirit dari surah Ali Imran ayat 103. Apa Ali Imran 103? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa bikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bapak yang rahmati Allah, penyakit umat Islam sekarang, kenapa kita tidak berdaya secara ekonomi? Kenapa tidak kita berdaulat secara politik? Kenapa kekuatan Islam di negeri ini dibonsai, kecil, dan diremehkan? Mereka tidak ingin umat Islam ini besar. Mereka tidak ingin umat Islam ini kuat. Mereka tidak ingin umat Islam ini menentukan arah politik, ekonomi dalam berbangsa dan bernegara. Umat Islam cuma dikasih recehan, dikasih isu pinggiran, dan itu untuk memecah belah, mengadu domba supaya umat Islam ini lemah. Mari kita bersatu. Kalau kita bersatu, Islam akan jaya. Kalau kita bersatu, kekuatan ekonomi dan politik ada di tangan umat Islam, maka kita bisa mensejahterakan mayoritas dari bangsa dan republik ini, insya Allah. Yang terakhir, pemimpin yang baik, pemimpin yang sukses dalam Islam itu adalah sukses mengkader calon-calon pemimpin berikutnya. Mereka tumbuh dari kecil seperti pohon, tanaman, tunasnya tumbuh menjadi batang, menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi menjulang tinggi, sehingga tanaman yang ditanam itu membuat kagum orang-orang yang menanam benih itu. Jadi Rasulullah akan bangga dengan kita. Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita manakala kita berhasil membangun peradaban Islam ini dengan baik, berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin Islam yang unggul, yang berkualitas, yang adil, yang amanah, yang jujur, maka Rasulullah yu'jibuz zurra'. Rasulullah akan bangga dengan kita. Insya Allah kita umat Rasulullah akan bangkit menuju persatuan, menjemput kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin.